warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kali ini, Ibu Rahimah. Kali ini kita akan mempelajari penelitian dengan menggunakan regresi. Oke, baik, saya akan men-share salah satu skripsi dari teman kalian, ya. Baik, ini skripsi dari teman kalian atas nama Murnisa Elizabeth. Di sini judulnya adalah analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kinerja keuangan. Berarti kalau begini, variabelnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 variabel, di mana objeknya ada di PT Gudang Garam Tbk. Ya, jadi variabel X-nya itu atau biasa disebut variabel bebasnya adalah profitabilitas, kemudian likuiditas, dan leverage. Jadi X1 profitabilitas, X2 likuiditas, dan X3-nya leverage. Kemudian Y-nya atau variabel terikatnya adalah kinerja keuangan. Oke, baik, kalau begitu penelitian ini permasalahannya ada di variabel ini. Baik, kita akan langsung saja menelusuri yang namanya definisi operasional. Oke, jadi di sini kita bisa lihat definisi operasional variabel X1, X2, dan X3-nya. Ya, X2 dan X3-nya serta Y-nya. Jadi di sini profitabilitas, dia jelaskan bahwasannya dia menggunakan indikator ROA yang menunjukkan kemampuan dari perusahaannya. Ya, dia gunakan ini. Kemudian dia gunakan likuiditas itu dengan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima. Kemudian leverage-nya juga ini ya. Dia gunakan total hutang per total aset, kemudian laba kinerja keuangan dia gunakan laba bersih ya. Oke, baik, kita akan lihat kerangka konseptualnya ya. Baik, di sini kenapa saya berikan contoh ya, karena di sini ada terdiri dari beberapa variabel ya. Karena tadi regresi judulnya juga pengaruh. Ya, maka dia menggunakan analisis regresi. Kita lihat ada pengaruh dari X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Ya, serta juga ada ada garis secara simultan. Jadi kalau simultannya ini apakah profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oke. Maka dari itu dia mengambil hipotesis, ya hipotesis itu adalah jawaban sementara. Yang baiknya sebenarnya di sini harus ada pengaruh apa dia, positif atau negatif. Di mana Bu ngambil kesimpulan bahwasannya dia berpengaruh secara positif atau negatif? Itu adalah berasal dari rujukan kalian yang ada di bab 2, ya. Review-review penelitian terdahulu yang kalian sudah baca yang terkait dengan profitabilitas terhadap kinerja. Nah, itu diambil di sini. Makanya disebutkan misalnya ada penelitian terdahulu yang menggunakan misalnya yang apa ya? Yang membahas tentang profitabilitas terhadap kinerja. Itu hasilnya apa? Positifkah atau negatif? Ingat, pengaruh positif itu artinya ketika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Atau pengaruh negatif, nah itu ketika X-nya naik, maka Y-nya turun atau malah sebaliknya. Ya, jadi harusnya seperti itu. Jadi dibuat hipotesisnya. Jadi penelitian dengan asosiatif ini ataupun dengan kuantitatif seperti ini harus ada hipotesisnya. Lain hal penelitian dengan deskriptif, ya. Oke, karena kita mau menguji secara statistik, maka ada hipotesisnya. Oke, baik. Penelitian yang kali ini adalah penelitian yang bersifat asosiatif, ya. Ada sebab dan akibatnya dengan menggunakan data kuantitatif, ya. Oke, saya memperlihatkan bahwasannya di sini ada teknik analisis data. Jadi karena tadi disebutkan kita membahas analisis regresi,
Jadi penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Ya, kenapa regresi linier berganda? Karena variabel X-nya lebih dari satu. Jadi kalau variabel X-nya itu hanya satu, maka namanya analisis regresi linier sederhana. Ya, karena X-nya satu dan Y-nya satu. Ya, seperti itu. Jadi makanya di sini dengan menggunakan model regresi linier berganda. Ya, kali ini dia menggunakan alat bantu statistik yaitu yang disebut dengan program SPSS, Statistical Package for Social Science ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan banyak sih sebenarnya alat-alat statistik yang lain yang bisa kalian gunakan. Ya. Oke. Nah, untuk pertama sekali dia pasti menganalisis statistik deskriptif. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghitung mean, median, modus, ya. Yang pertanyaan yang jawabannya sering muncul apa? Nah, seperti itu. Simpangan deviasinya juga diukur. Ya, oke. Kemudian yang namanya uji regresi linier uji statistik ini ya diperlukan tahapannya pertama sekali yaitu uji asumsi klasik. Ya, hal ini disebabkan data dari penelitian ini bersifat semuanya adalah dengan skala rasio. Kita bisa lihat di sini skala dari data ini adalah rasio. X1, X2, X3-nya juga rasio, dan Y-nya juga rasio. Maka digunakan langsung uji asumsi klasik dulu. Ya, artinya uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama uji normalitas, kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Ya, semuanya ini dia harus lulus. Artinya, ya di sini dikatakan bahwasannya yang pertama dia harus memiliki distribusi normal. Ya, tadi kan ada 4 kan? Ada ini ya normal. Kemudian yang kedua uji multikol dia tidak boleh terjadi multikolinearitas. Ya, kemudian tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Jadi dia hanya boleh normal. Jadi artinya data itu harus terdistribusi normal. Ada 3 cara yaitu metode grafik normal PP plot, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov dan melalui histogram. Ya, kita mau melihat semua ini harus lulus 3 ini ya. Kemudian kalau multikolinearitas untuk menguji pada sebuah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jadi antara variabel X yang tadi itu antara X1, X2, X3 tidak boleh terjadi korelasi di antaranya. Ya, nanti menyebabkan data itu tidak bisa diuji, ya, tidak boleh ada hubungannya korelasinya ya. Kemudian heteroskedastisitas ya. Di sini dia untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Ya, jadi ini nggak boleh terjadi. Jadi model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas. Ya. Oke, dia menggunakan bisa menggunakan scatter plot ya, yang titik-titiknya menyebar di antara garisnya itu. Kemudian uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelumnya. T-1 ya, dia pakai alat ukur yang namanya uji Durbin-Watson ya. Oke, kalau begitu baru masuk ke analisis linier berganda. Karena tadi X-nya ada 3, maka persamaannya ya ini namanya model. Ya, bukan model yang ada di TV, di majalah, tapi kali ini ada model statistik. Inilah hasil dari penelitiannya ataupun output dari penelitiannya.
Ya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus error. Jadi kalau masih proposal, ini dia ada errornya. Ya, oke. Kemudian ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini yang pertama adalah uji parsial. Kalau tadi kalian lihat, kita lihat dulu ke kerangka konseptual, ya. Oke, di situ ada garis satu ke satu ya, X1 ke Y, X2 ke Y. Nah, itulah yang disebut uji parsial. Ini ke sini parsial, ini ke sini uji parsial, ini ke sini uji parsial. Tapi kalau tiga ini ke sini namanya uji simultan. Ya, uji parsial sering juga disebut namanya uji T. Sementara kalau uji simultan disebut juga namanya uji F. Ya, oke. Dari situ kalian bisa melihat syarat-syaratnya apa saja. Baik, kita akan ke ujinya. Oke, di sini ya. Jadi karena errornya itu taraf signifikansinya adalah 5%, ya kita bisa lihat bagaimana uji statistik T yang digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel X terhadap variabel Y, ya. Jadi kita lihat kalau misalnya nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi H0 itu hipotesis yang tadi kalian buat yang ada di bab 2 tadi, itu kalau misalnya sesuai maka dia akan diterima. Kalau nilainya lebih besar dari 0,05. Tapi kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H0 harus ditolak. Ya, berarti hipotesisnya ditolak. Kemudian kita lihat lagi yang namanya uji koefisien determinasi. Ya, di sini menyatakan bahwasannya seberapa besar regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel independennya itu. Kita mau lihat berapa besar pengaruhnya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita akan langsung ke hasil. Nah, ini adalah statistik deskriptifnya yang tadi disebut analisis statistik deskriptif. Kita bisa lihat N-nya yang diujinya ada berapa? Oh, ternyata sampelnya ada 60. Ya, nilai minimumnya adalah 0,00 dan nilai maksimumnya ada 0,01 untuk variabel IPS. Ya. Kemudian di sini rata-ratanya adalah 0,0054 dan standar deviasinya 0,0269. Ya, kita bisa lihat ROA-nya, FDR-nya, dan DAR-nya. Oke, lanjut lagi. Inilah yang tadi disebut uji normalitas data. Dia harus membentuk seperti ini. Ya. Oke, kemudian itu kalau melalui grafik histogram. Kemudian ada lagi dia menggunakan normality p-plot. Nah, ini kan ada garis ya. Ada garis, saya gedekan. Ada garis dan ada titik-titik. Titik-titik ini kalau kalian hitung jumlahnya adalah 60. Kenapa, Bu? Itu mencerminkan jumlah sampelnya 60. Nah, ini dikata normal karena dia mengikuti garis diagonal yang ada di sini. Maka dikatakan dia normal. Jadi kalau berserakan, ya, berarti dia tidak normal. Oke, kita lihat kembali ya. Nah, di sini juga kalau melihat Kolmogorov-Smirnov-nya ya dia juga memenuhi. Oke. Baik, kemudian uji multikolinearitas. Maka dia jika VIF yang dihasilkan di antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat VIF-nya semua adalah 1,1. Nah, jadi ini masih di antara ini berarti tidak terjadi multikolinearitas ya. Kemudian uji heteroskedastisitas ya. Di sini tidak membentuk pola. Dia harus tersebar. Nah, ini kebalikan dari apa tadi? Normalitas. Kalau normalitas kan dia harus sesuai sama titiknya. Nah, kalau ini dia harus menyebar, tidak boleh membentuk suatu pola. Jadi kalau kalian hitung juga jumlahnya ini ada 60 sesuai dengan sampelnya. Oke. Kemudian ada autokorelasi, kita lihat Durbin Watson-nya. Maka jika DU lebih kecil dari D hitung,
dan lebih kecil dari 4 kurang DU, maka tidak terjadi korelasi. Nah, kalau mau lihat nilai DU-nya ini, kalian harus mendownload tabel Durbin-Watson. Ya, di mana N-nya berapa? 60 ya. Itu kira-kira berapa kalau di Durbin-Watson kan? Maka dapatlah nilai DU-nya ini. Ya, nanti kalian bisa download sendiri yang namanya tabel Durbin-Watson. Ya, sehingga karena ini tadi nilainya adalah di antara DU dan 4 kurang DU, maka dia luluslah, berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. Oke, selanjutnya kita melihat di sini ya, regresi linier berganda. Inilah hasilnya ya. Maka dari itu rumusnya Y sama dengan konstantanya letak di sini 4,025 ditambah 0,441 ini ya. X1 plus 0,031 ya. 013 X2 tambah 0,023 X3. Nah, seharusnya errornya ini sudah nggak dibuat lagi. Ya, ini nggak boleh ada lagi karena modelnya sudah didapat. Maka dia harusnya ini harus dihapus. Ya, sebentar kita hapus dulu. Kemudian yang ini juga dihapus. Nah, ini baru benar. Ini baru benar namanya modelnya. Ya, ini modelnya benar. Ya, jadi bisa dikatakan pengaruhnya adalah positif, positif, positif. Ya, oke, inilah rinciannya tadi. Profitabilitas ROA sebesar 0,441 menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan IPS sebesar 0,441 dengan asumsi variabel lain tetap. Gitu juga likuiditas sebesar 0,013 ya, setiap kenaikannya 1%, maka pada likuiditas akan diikuti dengan kenaikan kinerja sebesar 0,013. Ya, leverage ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada leverage akan diikuti oleh kenaikan kinerja IPS sebesar 0,23. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya kalau dilihat karena tadi adalah nilainya lebih kecil dari 0,05. Ya, kita lihat di sini nilainya. Ini semua lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan dia adalah berpengaruh. Ya, kita lihat di sini. Profitabilitas memiliki nilai T hitung sebesar 2,231 lebih besar dari T tabel 1,670 dan nilai signifikansi sebesar 0,10 lebih kecil daripada 0,05 ya. Nah, hal ini bahwa variabelnya adalah ya, ini kan signifikansi ya. Kemudian ini T-nya 2,231. Ini juga kalian bisa lihat dari T tabel. T tabel ini didapat dari ada tabelnya sendiri. Nanti kalian download aja sendiri. Ya, dengan sampelnya 60 ya di sini ya. Makanya didapat 1,67. Sementara nilai yang ini T hitung itu ini. Ya, nilai yang ada di sini. Di tabel ini. Ya, nilai sig ini adalah nilai yang dari sini. Nah, kalian bisa lihat ini tadi ROA-nya 0,10, makanya disebutnya di sini 0,10. Ini 2,231 di sini tempatnya. Oke, maka dari itu koefisien regresi ROA bernilai 0,441. Nah, ini betanya ini. Ya. Kemudian artinya bahwa kenaikan sebesar 1 satuan persen ROA akan menyebabkan ini. Oke, ini tadi ini ya. Artinya dia berpengaruh, ya. Berpengaruh. Nih, berpengaruh positif karena nilainya adalah positif, tidak ada yang negatif ya. Oke, kemudian yang likuiditas.
nilainya 2,530, lebih besar dari T-tabelnya 1,670. Sementara nilai signifikansinya adalah 0,013, berarti lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi salah Ibu nih, 0,21. Ya. Jadi kalian harus paham juga mana lebih besar, lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Oke, leverage-nya, DAR-nya juga begitu. Ya, artinya semuanya adalah berpengaruh secara berpengaruh positif ya, nilainya positif ya. Oke, kemudian kita lihat uji simultannya. Uji simultannya uji F ya, kita lihatnya dari ini ya. Kita lihat jika F hitung dan F tabel, ada F tabel lebih kecil daripada 0,05. Nah, pada tabel alfa 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Ya, berdasarkan ini, karena tadi F hitung lebih besar dari F tabel, ya, berdasarkan signifikan juga dia lebih kecil, maka artinya dikatakan bahwa secara bersama-sama di sini dikatakan dia berpengaruh, ya, signifikan. Nah, positif nih F-nya, F tabelnya, F hitungnya 4,772. Ya, oke, jadi bisa kita lihat. Dan koefisien determinasinya kita bisa dilihat dari R square-nya ya. Adjusted R square. Nah, ini dia. 0,64. Berarti kalau dipersentasekan 60,4%. Ya, nilai adjusted square-nya 60,4%. Kalau tadi nilai X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1, kita bisa pakai ini saja, R square-nya aja, nggak adjusted. Karena X-nya banyak, maka dia harus pakai adjusted R square. Ya, oke, sampai di situ. Kira-kira nanti kalian bisa memperhatikan ya apa-apa saja yang harus digunakan di dalam proses dengan menggunakan regresi linier berganda seperti itu ya. Oke, saya harap penjelasan saya tadi dapat memberikan dapat memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat buat kalian dalam proses menyusun penelitian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran